berada di video tentang PNID. Disclaimer dulu, ini hanya ditujukan untuk akademik, di mana goal-nya adalah agar kalian lulus. Sedangkan untuk saat kerja atau untuk profesional, kalian bisa mengacu pada referensi yang lain karena lebih lengkap. Nah, lalu yang kedua, berbeda sumber yang kalian baca atau yang kalian referensikan untuk membuatnya itu caranya juga berbeda. Maka pastikan kalian pakai satu sumber aja. Jadi misal kalian pengen pakai video ini dari aku ya pakai ini. Kalau pakai yang lain ya pakai yang lain karena pasti caranya berbeda. Yang penting kalian sumbernya itu lengkap penjelasannya sehingga bisa berdiskusi dengan dosen. Nah, untuk simbol-simbol awal di PNID, jadi ada simbol awal sama simbol akhir ya. Dan kedua ini biasanya digabung. Jadi simbol awalnya biasanya kalian eh, nilai si pressure, temperatur, level atau ketinggian liquid, terus pH atau acidity, fluid atau laju aliran. Jadi simbolnya seperti ini. Ini harus kalian hafal. Nah, lalu untuk simbol akhirnya itu ada indikator, transmitter, dan controller. Di mana indikator itu ya cuma untuk pembacaan aja. Jadi misalnya kalian pengen tahu pressure-nya ini berapa sih? Nah, itu berarti pakai indikator. Nah, kalau transmitter itu seperti kalian eh, transmitter atau lebih tepatnya kayak otaknya gitu. Jadi dari indikator ke transmitter ke controller. Biasanya gitu. Nanti urutannya akan ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk simbol garisnya itu biasanya kita pakai dua saja, yaitu yang pertama putus-putus. Ini artinya dia diterima oleh sinyal elektrik. Jadi pakai listrik. Nah, terus yang garis terus ada garis silangnya itu adalah pneumatic signal atau biasanya dia eh, ini biasanya terpaku pada valve ya, terpaut pada valve. Jadi valve si pneumatic signal ini akan masuk di valve. Karena apa? Karena valve-nya itu biasanya butuh butuh dibuka dengan pressure, dengan udara. Nah, pneumatik itu artinya udara bertekanan tinggi. Jadi valve dibuka dengan udara bertekanan tinggi. Kenapa nggak bisa manual? Ya karena sengaja bisa dibuka dengan tekanan tinggi agar nutupnya rapi. Terus bukanya juga lebih lebih apa namanya? Lebih kayak ya seperti itu. Pokoknya yang nutupnya yang rapat. Karena kalau kita manual kan bisa jadi nutupnya nggak rapat, gitu. Oke. Nah, secara umum untuk singkatan-singkatannya itu terbagi menjadi 4 ini ya yang paling sering digunakan. Jadi LI, level indikator, itu biasanya ada pada storage liquid, decanter, reaktor atau mixer jika ada liquid. Terus pressure indicator, PI itu biasanya ada di distilasi, evaporator, alat dengan pressure di atas 1 atm. Itu kalian kasih PI. Lalu FC, fluid control, itu biasanya setelah storage atau tangki penampung. Jadi setelah ini kalian pakai FC. Dan TC, temperature control, itu biasanya ada di heat exchanger, evaporator, rotary dryer, sama jaket pendingin atau pemanas reaktor. Nah, jadi kalian bisa me- memberikan PNID sesuai dengan referensi ini. Jadi jika ada storage liquid, kalian kasih level indikator. Jika ada heat exchanger, kalian kasih temperature control. Seperti itu. Nah, urutannya seperti ini. Jadi elektrik sinyal dulu, sinyal elektrik nanti akan pergi ke transmitter dan biasanya transmitter ini jarang digunakan di beberapa universitas. Kalau aku dulu pakai. Nah, jadi ini nggak usah, nggak apa-apa. Setelah elektrik signal, nah semisal ini nggak pakai, langsung ke controller. Nah, terus habis itu kalian ke controller. Sorry, ini bukan opsional ya. Ini wajib controller. Jadi habis transmitter, terus ke controller, terus ke pneumatic signal agar dia bisa membuka dan menutup valve dengan udara tekanan tinggi seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Nah, untuk level indikator sendiri dia nggak mengikuti urutan seperti ini. Dia kalau indikator dia kayak gini. Jadi kan untuk mengukur level liquid dalam tangki kan ya, makanya kita kasih
level indikator. Jadi bentuknya nanti electric signal, level indikator, electric signal. Lalu pressure indikator itu juga sama. Jadi contohnya ini tekanannya berapa atm, tekanannya berapa atm itu kalian kasih. Lalu di sini ada temperatur kontrol. Jadi contohnya evaporator itu butuh 60 derajat Celcius. Nah, itu kalian atur tuh temperatur kontrolnya di mana. Ini dikasih valve, pneumatic signal, terus temperatur kontrol sama electric signal. Nah, ini juga sama. Misal ini kan heat exchanger ya. Nah, ini 30 derajat pengen jadi 80 derajat. Nah, itu juga perlu temperatur kontrol. Jadi di sini itu semisal dia 70 derajat gitu. Nah, valve-nya buka lebih lebar sehingga apa? Sehingga aliran panasnya lebih cepat ke sini, lebih banyak. Karena lebih banyak, maka 70 derajat ini bisa jadi 80 derajat. Nah, kalau dia misalnya 90 derajat, berarti kan sudah terlalu panas tuh. Nah, makanya ini diperkecil, dirapetin, agak ditutup gitu, sehingga aliran panasnya keluar dikit, sehingga nanti eh, suhunya bisa turun. Jadi seperti itu cara berpikirnya ya. Oke, untuk pH control, ini juga seperti ini. Misalnya ada netralizer. Nah, dia kan pengen tahu netralizer kan gunanya untuk menetralisir pH. Nah, itu makanya kita perlu pH control, acidity control seperti itu. Nah, fluorid itu sama kayak tadi, di mana ini untuk mengatur fluorid bahan bakunya, misalnya kita pengen di neraca masanya 6 kilogram per jam. Nah, kita bisa atur dengan buka tutup ini. Nah, semisal dia lebih dari 8 kilogram per jam ya kita kecilin tutupnya. Kalau ternyata dia kurang, misalnya 5 kilogram per jam, terus kita pengen naikin jadi 6, ya kita buka lebih banyak seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini contoh waktu aku dulu. Ini di reaktor. Nah, di sini biasanya PNID itu juga ada ini. Ada peraliran itu ada ini. Ini artinya apa? Ini artinya dia jenis alirannya kayak ini slurry, terus ini limbah, lalu SS ini adalah jenis pipanya. Jadi kayak ini stainless steel, ini aku lupa nih A12 itu apa. Lalu untuk yang 2 inci itu adalah diameter pipanya. Jadi diameter pipanya ini 30 inci, terus ini 2 inci. Nah, terus 1010, 1001 ini aku agak lupa ya. Cuman kalau nggak salah ini ya nomor pipanya gitu. Jadi cuma nomor aja. Seperti itu. Nah, ini biasanya nggak di-include ada beberapa universitas yang nggak pakai. Jadi terserah tergantung dari referensi universitasmu. Nah, lalu di sini ini ada AIC, jadi kita mengindikasi sebuah keasaman atau pH. Jadi pakai acidity, elementer, kalau di sini elemen. Nah, itu bisa pakai indikator juga. Terus habis itu pergi ke controller. Nah, controller itu pakai valve. Nah, di sini ada tambahan tulisan kalau ini valve untuk pH. Jadi kayak gitu. Nah, jika kalian pengen lihat lebih detail tentang ini kenapa kok ada angka-angkanya, terus ini lebih ditaruh di mana itu kalian bisa lihat di sini. Nah, sekian dari saya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya tentang demonstrasi PNID.